Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Terdengar, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul azim. Para peserta sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara ngaos ngaji online smart. Dalam hal ini kita masuk kepada sebuah materi tentang studi ilmu tajwid untuk pemula, singkat menjadi sit up. Kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesiapan dan kesabaran dalam meniti sebuah proses belajar Zoom kita dan mendapatkan ilmu serta menjadikan manfaat daripada ilmu yang kita ambil ini. Oleh karenanya, kedisiplinan kita dalam hadir setiap pekan, kemudian mengisi absen, merupakan rangkaian yang kemudian diharapkan bisa betul-betul kita wujudkan dengan baik ya. Untuk absen atau presensi kehadiran kali ini, kita akan pakai link ya. Nanti linknya bisa didapatkan baik mungkin di grup ya, atau di ruang chat di sini, ini ya. Nah, sehingga nanti di sana sudah ada nama-nama yang daftar ya, dan nanti di sana tinggal klik saja. Kecuali mungkin karena kita sekarang juga nge-share di grup yang umum, di grup informasi Bina Ukhuwah, kemungkinan juga ada peserta yang tidak daftar tapi bersama-sama bergabung dengan kita ya. Enggak masalah, hanya saja mereka mungkin tidak ada di daftar untuk absen ya. Baik, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Sehat. Kali ini kita akan masuk kepada pertemuan yang kedua. Saya akan share dulu ya. Sudah ada belum ya? Sudah, Tat. Bentar, saya cabut lagi tadi, belum kelihatan di sini. Sudah ya? Sudah. Pada pertemuan kedua ini kita masih seputar pengantar makhorijul huruf ya. Sebagian dari kita mungkin sudah belajar tentang apa itu makhorijul huruf ya. Sebagian lagi mungkin ada yang belum. Baik, di sini kita akan jelaskan secara rinci ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendengar dengan baik ya, jaringannya bagus. Dan nanti kalaupun misalkan jaringan di saya kurang bagus, mohon di info ya, baik melalui chat ataupun langsung aja di melalui mic ya. Baik, selama ini sampai di sini masih bagus jaringan saya, suaranya masih terdengar dengan baik. Bagus, Ustaz.
Alhamdulillah ya. Jelas, Ustadz. Baik, siap. Baik, pertama kita masuk kepada pengertian penguatan daripada istilah tartil yang mungkin dibahas kemarin sepintas ya. Bahwa sekali lagi tartil itu mempunyai tafsir yang tidak hanya satu. Akan tetapi yang kemudian kita angkat di sini adalah tartil menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib ya. Seperti apa kata beliau yang disebut dengan tartil ya. Beliau menyebutkan bahwa at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf ya. Bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah bagaimana setiap kita itu ketika membaca Al-Qur'an mentajwidkan ya huruf-huruf yang kita baca dari rangkaian lafaz Al-Qur'an tersebut ya. Dan kemudian wa ma'rifatul hukuf, mengetahui bagaimana cara berwaqaf ya atau cara berhenti ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ini kaidah atau pengertian atau definisi daripada tartil ya. Ya, ada tajwid dan ada waqaf. Nah, di sini kemudian akan dirinci lagi bahwa yang dimaksud dengan mentajwidkan atau tajwidul huruf itu seperti apa. Maka yang dimaksud dengan tajwidul huruf adalah memperbaiki huruf per huruf hijaiyah ya. Sehingga ketika kemudian kita membaca Al-Qur'an tidak ada di sana perbaikan huruf-huruf yang kita baca ya, maka sudah dipastikan poin yang pertama yang menjadi syarat tartil itu tidak terwujud ya. Oleh karenanya memperbaiki huruf per huruf ya, ketika kita membaca Al-Qur'an yakni huruf hijaiyah, ini adalah sebuah kewajiban kita ya, sebuah keharusan kita ya. Agar apa? Agar kemudian kita mempunyai salah satu syarat bacaan kita menjadi bacaan yang tartil ya. Kemudian disebutkan bahwa urgensi mempelajari tajwidul huruf ini ya. Dalam muqaddimahnya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa agar kemudian kita mempunyai sebuah output daripada bahasa-bahasa Al-Qur'an yang kita ucapkan itu dengan suara yang paling fasih ya. Jadi jangan asal saja gitu. Jadi tanpa berlebihan, tanpa mengurangi hak dan mustahaknya ya. Nah, dengan kata lain, ketika kemudian kita melatih ya daripada rangkaian lafaz Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh ya, dengan lisan kita ya. Ini adalah sesuatu yang emang harus kita utamakan. Terlebih yang dimaksud adalah bahwa yang dimaksud dengan tajwidul huruf yang pertama adalah bagaimana kemudian kita belajar mengenal makharijul huruf ya, atau makhraj huruf ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita mempelajari hak huruf atau sifat yang melekat kepada huruf ya, nanti akan ada rinciannya gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita mempelajari dan mempraktikkan mustahak huruf atau sifat yang tidak melekat kepada huruf ya. Jadi tajwidul huruf itu rinciannya pertama makharijul huruf, kemudian yang kedua sifat yang melekat kepada huruf ya, atau hak huruf, atau nanti disebut dengan sifat lazimah ya. Jadi sebutan untuk hak huruf itu disebut juga dengan sifat lazimah, yakni sifat yang melekat kepada huruf ya. Kemudian yang ketiga adalah mustahak huruf, yakni sifat yang tidak melekat kepada huruf. Nah, sifat ini ada tapi terkadang ya. Misalkan seperti idhar, idgham, ikhfa, itu kan tidak melekat. Dia ada ketika misalkan bertemunya nun sukun dengan huruf-huruf idgham bigunnah misalkan.
dengan huruf-huruf idgham bila gunnah gitu. Jadi ini sewaktu-waktu. Nah, hukum-hukum seperti idgham, ikhfa, idhar, ya, ikhfa syafawi, idgham mimi, atau tafkhim dan tarkik itu masuknya kepada mustahak huruf, ya, sifat yang datang sewaktu-waktu, atau disebut juga dengan sifat aridhah, ya. Sifat apa? Sifat aridhah. Jadi kalau sifat yang melekat disebut dengan sifat lazimah, tapi sifat yang tidak melekat, ya, seperti idgham, idhar dan seterusnya yang tadi disebutkan, itu disebut dengan sifat aridhah, ya. Kemudian Imam Ghazali menguatkan sebuah perkataannya kepada kita, ya, lewat baitnya, tentang bagaimana keharusan bagi siapapun orang-orang yang ingin membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dengan tajwidnya, bahwasanya beliau mengatakan id wajibun alaihimu muhattamu. Wajib bagi mereka para qurra, ya, para ahli Quran, termasuk kita mungkin ya yang ingin mempelajari Al-Quran, muhattamu, untuk memperhatikan qabla syuru'in awwalan aya'lamu, sebelum memulai membaca Al-Quran hendaklah mempelajari, ya. Nah, jadi sebelum kita memulai membaca Al-Quran itu, yang harus kita pelajari apa? Makharijul hurufi was sifat, ya. Jadi mempelajari makharijul huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf, was sifat dan sifat-sifatnya. Dan ini emang menjadi hal yang penting kepada kita. Karena di dalam Al-Quran itu berbeda dengan bacaan-bacaan selainnya, ya, misalkan bacaan bahasa Indonesia, ya. Kita tidak ada tuntunan di sana untuk bagaimana mengetahui huruf A, huruf B, huruf C, misalkan, ya. Itu dengan sendirinya sudah berbunyi dan tidak ada masalah, ya. Tetapi bagi Al-Quran, bahwa setiap hurufnya itu mempunyai yang disebut dengan makhraj, tempat keluarnya. Sehingga titik tolaknya itu yang kemudian akan menjadi sumber pijakan ketika kita mengucapkan sebuah huruf, ya. Misalkan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita harus tahu dari mana huruf ba, ya, makhrajnya atau asal keluarnya atau alamatnya, ya. Huruf sin, huruf mim dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita membacakan kalimat tadi, ya, atau lafaz tadi Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak asal saja, ya. Dan dengan adanya proses nanti talaki didengarkan oleh seorang alim yang paham ilmu tajwid, maka di sana adalah bagian daripada upaya untuk belajar memperbaiki yang disebut dengan makharijul huruf tadi, ya. Dan terus seperti itu berlatih, ya, dan tidak cukup sekali gitu, ya. Ada prosesnya, ya. Ada harus dibutuhkan kesabaran, ya. Hari ini misalkan kita belum bisa menyebutkan makhraj huruf jim, ya, terus dilatih, akhirnya ketemu dan seterusnya gitu. Nah, setelah kita mempelajari makhraj, apa yang berikutnya adalah wasifati, ya, mempelajari sifat yang tadi disebutkan, ada sifat lazimah, ada sifat aridhah, ya. Nah, dua hal ini menjadi pijakan kita sebelum kita belajar membaca Al-Quran atau sebelum kita membaca Al-Quran, ya. Tujuannya apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar kita mampu mengucapkan, ya, lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu bi afsahil lughati, dengan bahasa yang paling fasih, ya. Tentu yang dimaksud dengan bahasa di sini adalah bahasa Arab, ya, di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab, ya. Berikutnya penguatan terkait pengertian dengan atau pengertian dari makharijul huruf, ya. Ada istilah makharij, ada istilah makhraj, ya. Nah, ini sama, yang membedakan adalah arti daripada bentuknya. Kalau makharij bentuknya jamak, ya, artinya banyak, tapi kalau makhraj bentuknya tunggal, ya, mufrad, hanya satu. Nah, sehingga kalau kemudian
disebutkan istilah makharij, ya, itu berarti tempat-tempat keluar, ya, karena bentuknya jamak, ya. Tapi kalau makhraj berarti tunggal tempat keluar, ya. Maka untuk kemudian menyandingkan makhraj itu dengan satu huruf saja. Misalkan sebutkan makhraj huruf ba, sebutkan makhraj huruf sin, ya. Tapi untuk bentuknya yang jamak, misalkan, maka kita menyandingkannya atau menyebutkannya dengan makharijul huruf. Misalkan kita menyebutkan, insya Allah kita akan belajar bab tentang makharijul huruf, ya. Artinya kita akan belajar bab tentang tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Nah, jadi seperti itu ya dari segi bahasa. Sedangkan apa itu al-huruf, ya. Nah, ternyata huruf ini juga adalah bentuk jamak daripada harf, ya. Harf yang artinya adalah secara bahasa ujung sesuatu. Adapun secara istilah, huruf atau harf ini adalah suara yang keluar dari tempat keluar muhaqqaq. Nah, mungkin ini istilah bagi sebagian terdengar asing ya, tapi ini harus dicatat ya, karena kita harus tahu. Muhaqqaq. Artinya apa? Muhaqqaq itu tentu ya. Jadi al-huruf atau harf itu suara yang keluar dari tempat keluar yang sudah tentu, namanya muhaqqaq. Dan huruf juga adalah suara yang keluar dari tempat keluar yang tidak tentu. Istilahnya adalah muqaddar, ya. Jadi ada muhaqqaq di mana ini adalah disebutkan dengan yang tentu, ya, makhraj yang tentu, dan muqaddar, makhraj yang tidak tentu. Ini harus dicatat ya. Sehingga makharijul huruf itu disebutkan lebih lengkapnya adalah mahallu khurujil harfi wa tamyizihi haitsu yanqati'u sautu indahu fa yatamayyazu an ghairihi. Tempat keluarnya huruf dan letaknya ya, adalah pada saat berakhirnya suara atau disukunkan padanya. Sehingga bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu pengertian daripada makharijul huruf ya. Sekarang disebutkan atau ditegaskan apa itu makhraj muhaqqaq ya. Makhraj muhaqqaq adalah makhraj yang berhubungan erat dengan tempat tertentu. Misalkan nanti kita akan belajar bahwa makhraj secara umum itu ada 5 ya. yakni al-jawf, artinya rongga ya, atau orang menyebutkan dengan rongga mulut. Kemudian ada al-halq, tenggorokan. Kemudian ada al-lisan, lidah, ada asyafatan atau asyafatain, ada al-khayshum. Nah, di antara kelima makhraj itu ya, satu adalah muqaddar, selebihnya adalah muhaqqaq ya. Nah, berarti muhaqqaq itu terjadi pada al-halq, tenggorokan, al-lisan, asyafatain atau bahkan al-khayshum ya. Kenapa demikian? Karena ya, makhraj-makhraj yang keluar daripada tenggorokan itu sudah pasti ya. Huruf hamzah dan ha misalkan keluar dari pangkal tenggorokan ya. Huruf shad, sin, zai dan seterusnya itu keluar dari bagian lisan, lidah ya, jelas gitu. Nah, itu yang disebut dengan muhaqqaq ya. Jadi tempatnya tentu ya, sudah bisa kita ketahui melalui teori ya. Kemudian kalau yang disebut dengan makhraj muqaddar ya, ini makhraj yang sumbernya itu ya tidak terdeteksi ya pada titik tertentu. Jadi dia tidak berhubungan dengan tempat tertentu ya.
tidak dengan al-halaq tenggorokan, tidak dengan alisan, ya, dan seterusnya. Nah, muqaddar ini adalah makhraj yang hanya dimiliki oleh al-jauf, ya, atau rongga. Kenapa demikian? Karena al-jauf ini, ya, makhraj yang bisa bunyi ketika disandingkan dengan huruf mad, ya. Dan kita ketahui huruf mad itu adalah yang dimaksud di sini mad asli, ada alif, ada waw, ada iya, ya. Dan huruf mad ini disandingkan sebelumnya dengan huruf-huruf selain mad yang lainnya, ini huruf hijaiyah, ya. Misalkan ketika ada huruf ba disandingkan dengan alif, maka tentu itu dibaca panjang, ya. Ba, nah itulah muqaddar, ya. Atau itulah makhraj al-jauf, sehingga di sini tidak terdeteksi, ya. Yang ada adalah terbukanya mulut, ya. Ba, kemudian ketika ia sukun sebelumnya kasrah, ya, maka ia ucapkan dengan i, ya. Rongga mulutnya nyengir. Dan ketika kemudian ada waw sukun didahului dhammah, maka bunyinya bu. Nah, sehingga muqaddar itu kaitannya dengan al-jauf, di mana al-jauf ini adalah makhraj yang disebut dengan keluar darinya adalah huruf-huruf mad. Ini ada suara ngerfak, ya. Dari saya bukan, ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak ada suara ngeresek nggak? Ada. Dari mana, ya? Di mute aja, ya, di mute bagi yang mungkin belum mute, ya. Baik, kita lanjutkan. Dan nanti kita akan lebih jelas lagi terkait dengan muhaqqaq, muqaddar, atau lebih jelasnya terkait dengan uraian daripada makhraj ini, ya. Nah, para peserta sekalian, saking pentingnya bagaimana belajar makhraj ini, ya. Kemudian salah satu istri Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana bacaan Rasulullah SAW, maka beliau Ummu Salamah kemudian menyebutkan annaha na'atat qira'at Rasulullah SAW mufassaratan harfan. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sesungguhnya dia telah menyifati bacaan Rasulullah SAW, yaitu membacanya dengan perjelas huruf demi huruf, ya. Nah, kalimat memperjelas huruf demi huruf ini terkandung di dalamnya adalah, ya, kaidah tajwid, ya. Di sana ada makhraj yang tepat dalam pelafalannya disertai dengan sifat, baik sifat aridah, baik sifat lazimah maupun sifat aridah. Kemudian juga bagaimana cara berwakaf dengan baik. Nah, sehingga inilah yang menjadi sebuah titik tolak, ya, bagaimana kita membaca Al-Quran itu harus dengan kaidah ilmu tajwid, ya, yang nantinya kita akan mempunyai sebuah predikat atau stempel al-mahiru fil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Baik. Kemudian setelah kita tahu bagaimana urgensi kenapa kita harus belajar makharijul huruf, ya. Yang harus kita ketahui berikutnya jumlah makharijul huruf. Nah, makharijul huruf ini nanti akan dibagi menjadi dua, ya. Ditinjau daripada keumuman dan kekhususan, ya. Secara khusus jumlah makharijul huruf itu ada 17, ya. Adapun secara umum ada 5. Nah, kita akan informasikan terkait jumlah makharijul huruf yang mempunyai perbedaan pendapat di kalangan para ulama Quran secara khusus, ya. Yang pertama, ada pendapat daripada
Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Imam Ibnul Jazari. Ini yang pertama, beliau mengatakan bahwa jumlah tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf itu ada 17 ya. Dan ini merupakan pendapat yang banyak disepakati ya. Sehingga disebut dengan pendapat yang mayoritas ya di kalangan para ulama Quran. Jadi siapa? Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa makharijul huruf secara khusus itu ada 17 ya. Hal ini dikuatkan dengan salah satu perkataan beliau Imam Al-Jazari ya di dalam Manzumah Jazariyah, makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar ya. Bahwa makharijul huruf itu atau tempat-tempat keluarnya huruf itu ya 17 ada 17. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ini menurut pendapat yang dipilih oleh ulama ahli qiraah ya. Nah, jadi ini pendapat yang pertama yang sekaligus ya menempati pendapat yang banyak diikuti oleh ulama-ulama ahlul Quran ya. Adapun secara umum ya di sini disebutkan rinciannya adalah pertama al-jauf ya. Kemudian al-halaq. Jadi al-jauf itu satu makhraj rinciannya ya. Kemudian baik 17 makhraj itu apa saja atau jumlahnya rinciannya seperti apa gitu ya. Pertama, tadi kan makharijul huruf itu dibagi secara umum dan khusus ya. Nah, di layar ini sudah ditampilkan yang umum itu pertama al-jauf, kedua al-halaq, ketiga al-lisan, keempat as-syafatan, dan kelima al-khaysum. Nah, ini secara umum ya. Kemudian dari yang umum ini ya ada turunannya. Sehingga nanti jumlahnya 17. Ya, ini dari makhraj al-jauf itu satu makhraj, dari al-halq itu 3 makhraj, dari al-lisan itu 10 makhraj, dari as-syafatan 2 makhraj, dan dari al-khaysum 1 makhraj. Sehingga ini dijumlahkan ada 17 makhraj ya. Dan ini adalah pendapat yang populer ya, disebut dengan mempunyai mayoritas atau jumhur ulama berpendapat seperti ini. Jadi ada 17. Kemudian pendapat yang lain seperti apa? Ya. Nah, di sini ada pendapat Imam Sibawayh dan Imam Asy-Syatibi. Ya, beliau mengatakan bahwa makharijul huruf atau tempat keluar huruf itu ada 16. Ya, jadi beda satu dengan Imam Al-Jazari tadi ya. Apa yang tidak ada? Yang beda apa? Nah, Imam Sibawayh dan Imam Asy-Syatibi ini menghilangkan makhraj al-jauf ya. Mungkin al-jauf dipandang ya tidak mempunyai sebuah kedudukan sebagaimana yang lainnya atau tidak sebagaimana makhraj muhaqqaq tadi yang tentu tempatnya sehingga tidak dianggap bagian daripada makharijul huruf ya. Nah, ini pendapat daripada Imam Sibawayh dan Imam Asy-Syatibi. Kemudian yang ketiga ya, adalah pendapat daripada Ibnu Ziyad Al-Farra, Al-Jarumi dan Ibnu Kaisan bahwa para ulama yang luar biasa ilmunya tentunya ya mengatakan bahwa hanya ada 14 tempat ya. Jadi dari 17 kemudian ada yang 16 dan ini 14 ya. Apa yang berbeda ya? Kalau kita perbandingkan dengan pendapat Imam Al-Jazari yakni menghilangkan al-jauf ya, sama dengan yang nomor 2 tadi.
dan menjadikan lisan menjadi 8 makhraj. Ya. Kalau yang sebelumnya lisan berapa? 10 ya. Nah, jadi kalau Imam Al-Jazari lisan 10 makhraj ya. Kemudian Imam Sibawayh juga sama ya, yang beda adalah al-jauf ya. Nah, sementara yang ketiga Imam Ibnu Ziyad Al-Farra Al-Jarmi dan Ibnu Kaisan selain al-jauf juga kemudian memangkas lisan yang tadinya 10 menjadi 8 makhraj ya. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini dikatakan pendapat yang paling lemah ya, bahwa setiap huruf adalah satu makhraj ya. Setiap huruf hijaiyah satu makhraj. Sehingga pendapat yang sudah demikian liar gitu ya, tapi tidak diketahui ya siapa yang mempunyai pendapat ini, dikatakan bahwa makharijul huruf itu jumlahnya 29 tempat. Karena huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 menurut pendapat yang kuat ya, walaupun di kita 28 misalkan mengatakan bahwa 29 huruf hijaiyah ini masing-masing mempunyai makhraj ya. Sehingga pendapat yang keempat ini adalah mengatakan makharijul huruf ada 29. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah gitu. Baik, di sini ya dipahami ya. Pahami. Jadi kalau ditanya secara umum jumlah makharijul huruf ada berapa? Silakan dibuka mic-nya. Ada 17 atau ada 5 kalau secara umum? 17. 17. Secara umum. 17 Ustaz. 5 Ustaz. Secara umum 5. Secara umum Secara umum 5 ya. Secara khusus 17. 17. Secara umum 5, jangan sampai lupa ya. Secara khusus 17. Kita akan masuk kepada pembahasan secara umum yang tentu nanti otomatis ya pembahasan turunannya terkait dengan jumlah makhrajnya itu menjadi ikutannya gitu ya. Nah, jadi bahasan yang pertama dari makhraj ini, makhraj apa namanya? Yang pertama Al-jauf. Al-jauf ya. Baik. Kita stop dulu yang ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak Ustaz. Sudah. Al-jauf. Ya. Ada yang tahu apa artinya al-jauf? Baik. Al-jauf. Ya. Baik. Rongga. Nah, yang dimaksud dengan rongga di sini adalah rongga itu kan kosong maksudnya ya. Dimulai daripada tenggorokan hingga mulut ya. Biasanya ada gambarnya. Saya cek gambarnya dulu ya. Nah, ini ya. Jadi al-jauf dimulai dari sini ya, rongga yang kosong hingga mulut ya. Untuk memudahkan biasanya orang menyebutkan al-jauf artinya rongga mulut ya. Karena ini muqaddar ya. Jadi berbeda dengan muhaqqaq. Kalau muhaqqaq itu jelas ya, titik-titiknya, letak-letaknya jelas di mananya gitu. Maka al-jauf ya, karena muqaddar maka memahami makhraj al-jauf itu adalah dengan menyandingkannya huruf-huruf mad. Dalam hal ini adalah alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah. Ya.
Bentar. Bagaimana pemahamannya atau bagaimana memahaminya? Jadi nanti dalam sebuah lafaz atau kalimat, apabila kita menemukan alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dhammah, kemudian dibaca panjang, maka itulah makhraj al-jauf. Ya. Lalu di mana letak daripada kita mengetahui al-jaufnya? Yakni dari rongga mulut kita. Apabila kemudian ada bacaan alif sebelumnya fathah atau alif didahului fathah, misalkan ya huruf ba, kemudian disanding oleh alif dan harokat fathah, maka fathul fami fathan taman, buka mulut kita dengan bukaan yang sempurna, ba ya, tapi tidak berlebihan, tidak ba ya. Nah al-jaufnya di sana. Sehingga kalau kemudian ada kaidah bacaan panjang ya, dengan yang seharusnya kita membuka mulut kita tapi kita menutupnya, maka di sanalah kesalahan daripada al-jauf ya, karena tidak membuka rongga mulut kita. Misalkan harusnya ba, dibacanya be gitu ya. Demikian juga ketika ya yang sebelumnya kasroh ya, misalkan bi khafdu fakih sufla dengan cara menurunkan rahang bagian bawah, atau ada orang mengatakan dengan tersenyum misalkan bi, tetapi kita mengatup saja bi ya, berarti al-jaufnya tidak dipraktekkan dengan benar ya. Kemudian ketika ada waw sukun sebelumnya dhammah misalkan bu, maka rongga mulutnya adalah dengan dhammus syafatain dhamman muhkaman, yakni bahasa umumnya adalah memonyongkan ya kedua mulut kita dengan monyong yang sempurna. Jadi istilah umumnya mangap, nyengir, dan dengan monyong seperti itu. Tapi tentu tidak harus berlebihan. Dan hal ini kemudian dikuatkan dengan sebuah dalil, aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi ya. Maka alif itu adalah bagian daripada makhraj al-jawf, wa ukhtaha dan saudara-saudaranya wahya huruf maddin, dan saudara-saudaranya itu adalah huruf mad. Jadi alif, waw atau alif, ya dan waw. Lil hawa itantahi, yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas di udara. Nah ini kira-kira ya posisi bibir saat mengucapkan al-jauf ya. Ini yang monyong ketika waw sukun sebelumnya dhammah ya. Ini ketika ya sukun sebelumnya kasroh. Ini ketika alif sebelumnya fathah ya. Jadi mangapnya itu mirip dengan tersenyum ya, sebetulnya tidak terlalu terbuka banget. Nah, di sini ada latihannya. Walaupun karena kita online ya, tentu dipraktekkan nanti secara masing-masing saja ya. Jadi ketika membaca al-jauf atau rongga mulutnya terbuka, ketika kasrah bi, ketika dhammah tu. Nah ini harus dilatih ya terus menerus. Misalkan ketika kita membaca isti'adah, nah maka tidak boleh kenapa harus monyong? Karena kaidahnya ketika waw sukun didahului oleh dhammah, maka disitulah al-jauf. Bagaimana al-jaufnya? Yakni dhammus syafatain dhamman muhkaman, ya monyongkan mulut dengan monyong yang sempurna. A'udzu billah. Nah, ketika la itu adalah fathah yang sebelumnya alif yang sebelumnya fathah ya, maka terbuka. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, termasuk huruf-huruf yang seperti po, ro, ya, so, do, itu tidak boleh monyong. Kenapa? Karena kaidahnya adalah fathah atau fathah diikuti alif atau alif didahului fathah ya. Walaupun mungkin terbukanya mulut pada huruf-huruf yang akhirannya o dalam ejaan Latin kita itu tidak sesempurna terbukanya huruf yang akhirannya a ya. Ta, po, ya. So, sa, ya. Tetap terbuka semuanya ya. Dan ketika dalam kalimat nirrojim, maka jim ya itu al-jawabnya dengan cara menurunkan rahang bagian bawah atau tersenyum, jim, seperti itu. Nah inilah pengertian daripada makhraj
al-jauf ya. Dipahami sampai di sini ya? Ada yang belum paham? Silakan langsung ditanyakan. Selanjutnya setelah al-jauf apa? Tanya Ustadz. Al-haq. Oh, yang tanya dulu silakan. Kalau yang A itu tidak sempurna mangap begitu, tidak lebar. Ya tidak A, ya tidak begitu ya. Jadi jangan takaluf, jangan berlebihan ya. Bahkan cenderung untuk tersenyum. Ya, tidak A seperti itu. Oh. Jadi kalau misalkan Bismillahir, nah, itu takaluf, itu berlebihan ya. Cukup Bismillah, Bismillah. Ya. Yang tidak boleh tadi berlebihan atau Bismillahir, nah, Bismillah. Nah itu yang tidak boleh tidak terbukanya rongga mulut kita. Apalagi kalau bacanya dalam tadarus cepat ya. Kadang al-jawab ini tidak disadari, tidak dipraktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mana terbukanya, mana nyengirnya ya. Aturan Bismillahirrahmanirrahim, misalkan seperti itu. Selanjutnya apa? Promotor ya. Sudah kelihatan? Al-halqu dibacanya kalau wakaf jadi al-halq. Apa artinya al-halq? Tenggorokan. Tenggorokan ya. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Jadi wilayah al-halq ini ya, dari sini ini adalah adna ya, dan di sini adalah aqsa ya. Ada 3 bagian sebelumnya. Nah, tadi al-jawab itu ya, jumlah makhrajnya adalah 1 ya. Tadi kan kita sudah ketahui ya. Nah, maka sekarang kita masuk kepada al-halq. Jadi sekaligus menghitung jumlah makhrajnya. Al-halq artinya tenggorokan. Wilayah tenggorokan adalah apa yang kemudian terlihat di gambar ini ya. Nah, kalau di bawah daripada aqsal halq ini adalah dada ya. Sementara di atas ini adalah lisan ke sini. Pertama, bagian daripada al-halq diurutkannya justru di yang paling jauh. Ya, ini adalah aqsa ya. Aqsa yang paling jauh. Kenapa disebutkan yang paling jauh? Karena jauh daripada kedua bibir ya, atau mulut ya. Sementara yang ketiga yang justru ya adanya di atas ujung tenggorokan ini disebut adna, yang terdekat. Jadi aqsa yang terjauh, adna yang terdekat. Maksudnya apa? Ya ini terdekat dengan rongga mulut ya, atau ya rongga mulut ya, kedua bibir kita. Nah, itu istilah yang muncul ya antara aqsa dengan adna. Adapun istilah yang lainnya, aqsa disebutkan dengan istilah pangkal ya. Sehingga kalau disebutkan dengan aqsal halq atau aqsal halqi artinya adalah pangkal tenggorokan ya. Sementara yang tengah disebut dengan wastul halqi atau wasatul halqi ya. Artinya adalah tengah tenggorokan. Dan adanal halqi ya, yang tadi disebut dengan yang terdekat, ini seringkali disebutkan dengan ujung ya, ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas ya. Jadi mapping atau pemetaan al-halq kita harus kemudian memahaminya daripada bagian-bagian yang dibagi menjadi 3 bagian ini ya. Yakni apa? Aqsal halq ya, yakni pangkal tenggorokan ya, atau tenggorokan yang paling bawah.
Kemudian wasatul halq, yakni tengah tenggorokan, dan adnal halq, yakni ujung tenggorokan. Ya. Masih seputar aqsal halq. Huruf yang keluar masing-masing dari bagian tadi adalah 2. Sehingga aqsal halq yang harus kemudian kita ketahui, huruf yang keluarnya adalah 2, yakni yang pertama hamzah, yang kedua adalah ha, ya. Nah, letaknya di sini, ya. Kelihatan ya di kursor. Nah, jadi inilah aqsal halq. Adapun perbedaannya antara hamzah dan ha, ya, itu ketika posisinya sukun. Walaupun sama-sama dikeluarkan daripada bagian yang sama atau aqsal halq, pangkal tenggorokan, ya. Huruf ha dan hamzah ketika sukun berbeda. Pertama, letak daripada masing-masing huruf hamzah dan ha ini terletak pada bagian pita suara, ya, atau laring, ya. Ada cekungan kita ya di sini di bagian sebelum di atas dada, cekungan. Nah, itulah letak daripada aqsal halq. Keluar darinya adalah hamzah dan ha. Ketika masing-masing diucapkan dengan kaidah jauf, ya, maka pita suaranya terbuka. Terbuka pita suaranya, ya. Demikian juga dengan ha, ya, i, hi, u, hu. Nah, tapi ketika sukun, misalkan pita suara daripada huruf hamzah ini tertutup, ya. A, ba, ya. Dan kemudian keluar suara yang kuat, ya, atau hentak, ya. Pada bagian lain nanti disebut dengan nabr, ya. Ya, ini ada tekanan. Sementara huruf H ketika sukun justru sebaliknya, dia dikeluarkan dengan mengalir baik dari sisi nafas atau udara dan segi suara. Bah, tah. Nah, jadi mengalir gitu ya. Tidak bah, tah. Nah, ini perbedaan dari sisi ketika sukun, ya. Sudah jam berapa sekarang? Ya, 5 menit lagi ya. Nah, ini ada latihannya ya, tapi kita tidak bisa latihan di sini kecuali di darat ya. Kecuali saya bacakan, nggak apa-apa, saya didengar aja ya. Untuk hamzah, kita melatih dengan cara menghentak ketika sukun. A, bisa diikuti ya, tapi di mute saja, masing-masing di tempat. A, I, U, A, U, A, I, A, I, A, U, I, I. Kemudian H ketika sukun dengan mengalirkan nafas dan udara. Nah, jangan sampai terlampau kuat sehingga terdengar daripada dada. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Cukup dan kita posisikan di pita suara tadi ya. Nah, seperti itu ya. Misalkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang ada H-nya ini, ihdinas sira, ihdi. Jadi ada aliran nafas dan suara yang lembut ya di sana. Kita ulangi lagi. Ahu, ahi, aha. Nah, jadi harus lambat ya. Jadi mengucapkan H ini agar terpenuhi makhrajnya dengan
tepat ya, dia tidak boleh tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa hilang. Contoh misalkan ahu ahi aha, cenderung hilang. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang perlahan. Tapi kalau cepat Bismillahi-nya itu tidak jelas ya. Maka nanti ada istilah H ini mempunyai sifat yang lemah yang disebut dengan sifatul khifa atau sifatul khofa. Nah, sifat lemah ini diketahui tujuannya adalah untuk menguatkan bunyi daripada makhraj H. Ya. Kenapa? Karena secara alamiah H itu sudah disifati lemah. Dan itu terjadi ketika dibaca dengan tergesa-gesa. Nah, supaya kita kemudian tidak menjadikan sifat lemah ini terjadi, maka harus dikuatkan. Dan salah satu caranya adalah dengan membaca perlahan. Baik ketika berharokat, apalagi ketika sukun ya. Jadi bacanya ahu, ahi, aha, tidak ahu, ahi, aha, ya. Tidak terlalu cepat ya. Iha, uhu, ihi. Ya. Ini tulisan terlalu besar ya, jadi terlalu ke bawah, nanti diperbaiki. Nah, ini 2 double ya hurufnya. Hi, nah, jadi mengalir ya, ketika sukun mengalir, tidak hi, ya. Tidak putus ya, tapi ada aliran. Hi, hahu, hahi, haha, hi, hahu, hi. Nah, kira-kira itulah latihan daripada hafal halak ya. Nanti bisa dilatih ya. Ada juga latihan yang reguler yang kita ketahui ya. I, u, ba, nah, yang seperti itu juga ada ya. Banyak upaya-upaya untuk bisa melatih. Boleh dicoba semuanya ya, selama itu adalah upaya untuk perbaikan daripada makhraj ya. Baik, untuk waktu 1 jam ternyata sementara bisa kita ikuti sampai dengan makhraj hamzah ya. Insya Allah 2 makhraj ini al-jauf dan al-halaq memberikan sebuah awalan daripada materi makhrijul huruf ya, secara umum dan secara khusus. Oh ya, tadi lupa. Kemudian untuk al-halaq masing-masing daripada bagian ini 1 makhraj ya. Jadi nanti al-halaq ya, karena kita baru bahas 1 ya, hamzah dan ha, walaupun 2 huruf ini jatuhnya 1 makhraj ya, termasuk nanti ya bagian yang tengah dan bagian yang ujung ya. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita lewat Zoom, dan kita akan lanjutkan dengan latihan kahut ya, materi sebelumnya. Oh ya, untuk admin Pak Nur Yusuf ya, boleh di-share absen yang pialing itu ya. Di mana ya? Mau nanya dokter. Ya, silakan. Sambil nunggu Aisyah nge-share di mana, mau di chat atau di grup ya. Nanti masing-masing isi absennya ya. Silakan, siapa namanya? Saya Menarni dari Kota Baru. Tadi kata Ustadz di al-halqu itu kan ada masing-masing itu kan 2 huruf. Contohnya di aksal halqu itu kan ada hamzah dan ha. Tapi tadi Ustadz mengatakan itu dianggap 1 huruf. Ya benar juga tadi ya. Atau saya yang salah? Makhraj. 1 makhraj. Oh, dihitungnya 1 makhraj. Iya. Itu maksudnya gimana ya, Tat? Maksudnya kan itu kan ada 2 gitu, Tat. Saya masih belum paham dengan seperti itu, Tat. Ya, jazakallah, Tat. Ya, baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jazari ya, bahwa makharijul huruf jumlahnya berapa? 17 ya. 17. Atau kita lihat di slide yang sebelumnya ya. Slide sebelumnya.
Nah ini. Kelihatan nggak? Belum di-share ya? Belum, Tat. Belum kelihatan. Bentar. Yang tadi. Nah ini ya. Udah kelihatan? Ya, sudah, Tat. Sudah. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf ada 17. Itu yang secara khusus, ya. Sedangkan secara umum itu ada 5. Makharijul huruf secara umum ada 5. Gundunya istilahnya gitu ya. Gundu-gundunya. Yang 5 itu adalah al-jauf, al-halaq, al-lisan, as-safatan, al-khaysum. Ya. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Al-halaq. Ya. Al-halaq di sini jumlahnya ada berapa, Bu? Ada 3 tempat keluarnya. Nah, sementara huruf al-halaq semuanya ada berapa? Ada 6. Nah, jadi Masing-masing keluarnya 2. Jadi 2 itu dianggap satu makhraj, ya. Satu makhraj. Artinya hamzah dan ha itu keluarnya sama, satu makhraj. Ain dan ha satu makhraj, ya. Ghain dan kha satu makhraj, ya. Sehingga kemudian karena dari 6 ini masing-masing huruf yang keluar 2 itu dianggap satu, bukan dianggap, ditentukan menjadi satu, ya, maka al-halaq ini menjadi hanya 3 makhraj, ya. Masih bingung? Gimana, Bu? Ya. Ya, Tat. Nah, paham ya? Ya, Tat. Insyaallah. Misalkan alisan itu jumlah semuanya berapa? Ada yang tahu nggak? Huruf alisan, huruf lidah. Tempat keluarnya atau hurufnya, Tat? Huruf-huruf alisan ada berapa semuanya? Semuanya. Kita belum belajar sih, ini bagi yang tahu aja, ya. Ada 18, ya. Ada 18. Tapi nanti yang direken makhrajnya hanya 10, ya. 10. Misalkan, ya. Huruf to, dal, dan ta. Itu kan ada 3 huruf. Yakni kita ketahui nanti dia makhrajnya ujung lidah bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas, ya. Huruf apa? Dal, ko, dan ta. Tetapi 3 huruf ini dianggapnya satu makhraj, ya, karena emang letak daripada huruf-huruf ini menyentuh kepada makhrajnya sama, ya. Jadi walaupun 3 huruf tetapi hitungannya satu makhraj, ya. Jadi ini sudah ada bocoran, ya, sudah ada bocoran sebelum kita belajar nanti. Berbeda dengan huruf yang keluar daripada aqsal lisan. Ada yang tahu huruf yang keluar daripada aqsal lisan apa saja? Pangkal lidah. Iya, ini huruf. Pangkal lidah. Apa? Tengah lidah, ya. Oh, dan Pangkal lidah itu qaf. Ada qaf. Qaf dan apa? Qaf dan kaf. Qaf dan Qaf kaf. dan kaf, ya. Jadi daripada aqsal lisan keluar 2 huruf qaf dan kaf. Tetapi dihitungnya 2 huruf ini masing-masing, ya. Jadi tidak satu. Jadi qaf satu makhraj, kaf satu makhraj, ya. Nah, jadi begitu ya pertanyaannya. Jadi ada yang 3 huruf dihitung satu makhraj, ada yang 2 huruf dihitung masing-masing satu makhraj, ya. Kenapa demikian? Karena letak pengeluarannya yang sedikit berbeda. Nah, itu sih, ya, yang menjadikan dia menjadi. Jadi intinya satu makhraj itu karena dia dikeluarkannya tidak sama dengan temannya gitu, walaupun keluar dari sama-sama aqsal lisan seperti qaf dengan kaf. Tetapi justru yang 3 huruf, ya, dia dianggap satu makhraj, dihitung satu makhraj karena letak makhraj itu sama. Seperti itu ya, dipahami ya? Ya, Tat. Insyaallah.
Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf ya bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan, dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Atas ilmunya.